Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Nah, oke teman-teman, jadi di video ini saya akan share ke kalian semuanya ya mengenai berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sebuah sektor pendinginan pada sebuah mesin mobil. Apa aja sektor itu? Yaitu bisa jadi dari radiator, selang-selangnya, terus water pump dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum kita melakukan perbaikan ya, biasanya ya kalau saya pribadi sih biasanya saya suka menghitung-hitung ya, kita cari ya misalnya rusaknya ini bagian radiator, atau ini kebetulan saya mau share tentang sektor pendinginan mesin ya. Jadi sebelum saya melakukan perbaikan atau setelah saya tahu ada yang rusak, nah kira-kira berapa harga part yang akan saya beli nanti. Nah, jadi di video ini saya coba share ke kalian semuanya di mana belinya, terus berapa harganya, supaya nanti sebelum kita melakukan perbaikan kita sudah mengestimasi kira-kira budget yang kita siapkan tuh berapa, dan kira-kira akan habis berapa banyak. Oke, jadi sebelum lanjut di videonya, jangan lupa untuk subscribe bagi yang baru mampir di channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari channel ini. Nah, jadi saya coba share ke teman-teman ya, nanti saya buka aplikasi sebuah toko online yang biasa saya memang membeli part itu di situ ya. Jadi nanti saya share ke teman-teman harganya berapa, kita coba estimasi total berapa sih kalau kita mau memperbaiki atau merestorasi sekitar mungkin 90% dari sektor pendinginan mesin ya, dari radiator dan kawan-kawannya. Oke, langsung kita cek ya teman-teman ke toko online ya, karena saya biasanya memang kalau sebelum melakukan perbaikan itu cek harganya itu di toko online, dan memang toko online yang biasa saya pakai itu Tokopedia. Oke, langsung kita masuk ke Tokopedia ya teman-teman. Boleh sih pakai toko online yang lain, yang penting yang dicari adalah barang-barang ya yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan kebetulan memang di video ini saya mau tunjukkan ke teman-teman kira-kira habis berapa biaya ya untuk melakukan restorasi sebuah sektor bagian pendinginan mesin ya, dari radiator dan lain-lain. Oke, sekarang kita pertama cek harga radiator untuk radiator Honda City Z ya, radiator. Oke, kita cek yang matic. Saya pernah ganti dulu, jadi ada yang ori ya. Yang ori, kalau teman-teman misalnya mau cari yang ori memang harganya mahal ya, lumayan, kalau nggak salah di atas hampir 2 juta berapa gitu ya. Saya pernah cek langsung ke toko Honda ya, tapi saya coba dicek di toko online, dan saya memang waktu itu beli itu di salah satu toko online, tapi contohnya ini memang harganya seperti ini, 900.000. Nah, kita cari yang minimal sudah penjualannya sudah ada lebih dari beberapa item ya, jadi berhasil jual. Misalnya contoh ini terjual 14, berarti kan dia tokonya serius jualnya ya, pasti biasa produknya ada. Dan kita lihat juga nah ini kayak gini nih, beda sedikit ya. Nah kayak gini. Nah kita perhatikan, tapi saya pernah beli waktu itu di toko Rin AC. Nah ini. Nah saya pernah beli di ini. Nah harganya itu kayak gini nih. Oke, ini saya beli waktu itu ini ya, harganya 895, dan sampai saat ini saya beli ini tahun 2018 saya beli, kemudian sampai saat ini alhamdulillah masih terpakai di mesin Honda City Z saya. Oke, anggaplah radiator teman-teman harganya ini. Nah nanti saya kasih linknya ini ya, saya love dulu, saya kasih linknya untuk radiator ini matic. Yang nggak matic lebih murah biasanya, karena dia kalau yang matic ada tambahan selang bypass untuk pendinginan oli maticnya. Nah ini, jadi itu sudah berapa, 800-an 900-an ya. Kemudian misalnya kita mau ganti water pump.
ya. Water pump Honda City Z itu berapa sih harganya? Kalau nggak salah di angka ya seperti ini. Nah ini ya teman-teman, jadi harganya tuh sekitar 285.000. Mungkin ada yang lebih, ada yang standar sih segini ya. Tapi ini mereknya apa ini? Birkens. Ada yang kalau nggak salah 3 huruf tuh, N apa kalau nggak salah, saya lupa tuh. Itu ada yang 3 huruf mereknya, tapi saya pakai yang harganya segini juga, cuman saya lupa mereknya apa. Oke, untuk water pump itu harganya sekitar 285. Kalau radiator itu sekitar 900.000 ya kalau estimasi saya ya. Oke, sekarang kita cari selang-selangnya ya. Selang radiator. Selang-selang itu banyak ya, ada selang atas, selang bawah ya, ada yang sepaket seperti ini nih teman-teman, bisa lihat yang warna merah nih mereknya Samco, itu lengkap ya, sudah satu set 750. Tapi ini untuk yang mungkin senang dengan ya, ini kayaknya racing nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli yang seperti ini, itu udah lengkap dari selang atas, bawah, bypassnya nih, selang kecil-kecilnya itu sudah ada disediakan di situ. Jadi harganya 700.000. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cuma butuh selang atas, selang bawah ya, itu estimasi harganya sekitar 170.000-an. Itu dua, selang atas, selang bawah ya, selang atas, selang bawah itu 170.000-an. Kalau membeli satu satuan ya mungkin harganya bisa hampir nih, yang ini 95.000 untuk yang selang bawah. Kemudian yang selang atasnya kalau nggak salah harganya sekitar 50.000-an ya. Oke, silakan teman-teman bisa lebih selektif lagi mana kira-kira yang dibutuhkan. Nah oke teman-teman, jadi yang berikutnya kita cari selang ya. Selain selang atas, selang bawah, ada selang yang namanya yang selang kecil tuh ya, selang radiator kecil yang mengarah ke ISC ya, idle speed control. Nah itu emang selangnya kalau nggak salah saya cari-cari emang di toko online tuh jarang deh. Paling kalau mau saya pernah beli itu dia ada copotan. Jadi teman-teman kalau mau nyari copotan atau cari yang ukurannya sama, saya waktu itu beli copotan dan memang bukan asli Honda tapi ukurannya sama. Saya lupa ukurannya berapa ya, namanya itu selang fast idle kalau nggak salah deh. Nah kayak gini nih. Nah ini kan selang fast idle return punya Jazz itu kayaknya hampir sama kayak gini nih, ukurannya tuh seperti ini. Jadi teman-teman kalau memang nggak ada yang khusus untuk City Z, ya teman-teman bisa cari yang copotan atau nah memang untuk link beli copotan itu saya kebetulan belum ada nih, tapi waktu itu saya belinya di toko spare part. Cari yang mirip-mirip, kita buat contohnya aja, nanti teman-teman bisa tinggal tunjukin ke penjualnya, cari yang mirip aja kayak gitu, dan itu nggak masalah kok, yang penting dia bahannya kuat. Dan ada juga ya tips dari beberapa montir atau bengkel ya, bahwa bisa dibuntu. Jadi selang yang bukan selangnya tapi aliran air yang ke ISC itu ya, yang ke idle speed control itu kan kadang sealnya tuh sudah lemah, bisa menyebabkan air itu rembes masuk ke throttle body ya, kalau nggak salah itu ada sealnya. Nah kalau di bagian itu sudah rembes, nah jadi lebih baik sih dibuntu aja. Ini contoh nih ya, ISC City Z. Nah oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah kalau di bagian ini, nah di bagian ini dia sudah kropos. Ini kan di yang bawah ini tempat masuknya air radiator. Nah dia ada masuk terus keluar lagi, dia berputar. Nah kalau seandainya sealnya sudah lemah, dia itu masuk ke bagian yang di sebelah ini. Nah makanya ada yang bilang ini dibuntu, dilem. Nanti saya belum praktekin ya, sementara ini saya masih normal aja ya.
Tapi kalau emang itu udah menjadi masalah dan kelihatan udah keropos, terus kelihatan kayak air nyebrang ketika nanti teman-teman buka atau bongkar atau waktu tune up, ya itu bisa dibuntu di sini. Jadi airnya tidak akan masuk ke bagian ini. Dan pakai apa buntunya, kalau nggak salah dilem ya, ditambal di bagian lubang 2 ini. Oke, itu tapi belum pernah saya praktekkan ya. Kalau masih normal sih lebih baik dibiarkan saja. Tapi kalau emang kok air habis mulu atau sering kurang tapi nggak tahu larinya kemana, itu kemungkinan bisa terjadi dia rembes di bagian ini. Nah, kalau teman-teman beli baru nih ESC itu harganya seperti ini. Nih karetnya seperti ini, jarang yang jual karetnya. Kita kalau beli harus paket kayak gini nih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk selang-selang, jadi kalau selang atas, selang bawah sih ada yang jual, bypass juga masih ada. Kalau memang bypass juga bisa dicari yang ukurannya sama. Jadi teman-teman kalau ke toko spare part nggak harus ori punya Honda. Jadi saran saya, teman-teman bawa contohnya, kemudian bawa ke toko spare part, habis itu dilihat yang ukurannya nggak jauh beda. Saya juga pernah beli itu tapi tidak orinya Honda. Jadi saya beli yang ukurannya diameter lubangnya sama, kemudian memang dia untuk selang radiator, nggak masalah dipakai di Honda City Z, nggak ada masalah. Jadi teman-teman kalau memang mau cari yang ori susah atau yang copotan nggak ada, beli yang serupa dengan selang yang kita punya, bawa ke toko spare part, cari contohnya, terus kemudian beli yang mirip diameternya, yang penting ya utamakan diameternya sama. Oke, itu aja ya untuk yang selang, bagian selang. Terus ada lagi pipa water pump misalnya ya, teman-teman mau ganti nih. Pipa water pump CZ. Nah, ini ya, harganya range-nya ada yang 200-an ya. Tuh yang ini ada yang 230, ada yang 200. Dulu saya beli nggak nyampe segitu deh ya. Jadi range-nya itu antara 200 ribuan. Pipa water pump. Nah, ini misalnya ini ada harganya yang 190 ribuan ini ya. Kita cek. Oke, ini saya beli yang seperti ini nih, yang warnanya seperti ini, jadi 190 ribuan. Oke, pipa water pump memang jarang rusak ya, tapi kalau dia tuh ada sealnya di bagian ujungnya nih, kalau teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini tuh ada karetnya di bagian ujungnya itu ya, ini ujung. Terus di bagian ujung bawah nih yaitu ada karet seal. Nah, itu biasanya kalau sudah mengeras karetnya, itulah yang bisa menyebabkan kebocoran. Rembes, saya pernah pokoknya bocor di bagian sini ya. Saya pikir blok yang bocor, ternyata seal dari pipa water pump ini. Ini posisinya ada di bawah manifold ya, throttle body, terus ada manifold di bawahnya, jadi nggak kelihatan. Teman-teman harus buka ya, kalau mau dengan luasa memasangnya harus buka manifoldnya dulu, tapi nggak dibuka juga nggak apa-apa, jadi kita lewat belakang ya. Oke, itu pipa water pump. Nah, jadi teman-teman bisa estimasi nih kira-kira kalau mau ganti water pump ya kira-kira segitu harganya. Kemudian kita cek nih kalau teman-teman mau termostat ya, kita coba termostat City Z. Nah, ini dia termostat. Nah, ini termostat City Z ya. Variasi harganya teman-teman ya, dari yang ada yang paling murah nih 99.000, kemudian ada yang 100.000. Yang penting teman-teman yakinkan bahwa ketika membeli itu dicek dulu ya, kira-kira testimoni dari pembelinya tuh bagus nggak nih, sekaligus sama switchnya nih ya. Jadi termostat dan switch fan itu yang sudah terjual 19. Oke,
Jadi kata kuncinya cari termostat ya. Kalau nanti nanti saya taruh linknya di bawah. Saya love dulu deh. Nah ini termostat dan switchnya. Tapi kalau memang teman-teman butuh termostatnya aja, harganya ini sekitar 120.000 dan sudah terjual sebanyak 86 kali ya. Mungkin ini udah cukup recommended kayaknya nih. Oke, ini termostat. Nah bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini real picture ya, kayaknya real pic kayaknya kayak gini deh dia. Nah ini karetnya, ini termostatnya ya. Saya sering di Asia Motor Timur nih, sering nih di Jakarta Pusat nih, sering beli di situ, dan itu cukup banyak juga kayaknya spare part untuk Hondanya. Oke, termostat itu sekitar 125 ribuan, switch fan-nya 100 ribuan berarti nih kalau lihat dari ini ya. Nah yang nggak kalah penting juga kita coba kita cek fan radiator ya, motor fan CTZ. Ya untuk mobil-mobil lain mungkin punya apa namanya ya, perbedaan harga yang ada yang tidak terpaut terlalu jauh ya. Bisa aja mungkin nggak jauh beda lah ya, antara bedanya mungkin 10-20 ribu atau ada yang ratusan ribu. Biasanya kalau mobil Jepang ya kayak misalnya CTZ ya, Honda yang lain tadi kalau nggak salah kelihatan gitu ya, itu nggak jauh-jauh beda harganya. Misalnya contoh nih punya CR-V itu 240 ribuan, bisa dipakai untuk Celio, Maestro ya. Terus untuk yang CTZ ya, ada yang tahun 9 sampai tahun 2002 ini harganya 350 ribuan, sudah terjual sebanyak 20 kali. Nah kalau udah terjual 20 kali kan kemungkinan ini lebih dikatakan recommended ya. Terus ini ada yang langsung sama kipasnya langsung ini untuk yang nih ya, motor AC ini sekalian dengan kipasnya itu 500.000. Tapi sebenarnya kipasnya jarang rusak kok. Kalau memang teman-teman cuma mau beli motornya aja, harganya sekitar 240 ribuan ya, 265an nih kalau ini ya. Di antara range-nya antara itu, nanti saya kasih linknya deh. Ini kayak ini nih contoh nih, udah terjual 23. Nah udah saya love. Nah ini nama tokonya Sinar Terang, harganya 270. Ini untuk yang AC kan ada dua tuh kipasnya tuh ya, ada yang AC ada yang fan. Kalau yang fan sekitar 300 ribuan ya, 300 ribuan. Nah ini kipas fan, motor fan. Kita cek. Nah ini 350 ribuan ya, worth it lah menurut saya ya. Mungkin kalau dilihat dari original atau enggak, sebenarnya apa ya, menurut saya nggak masalah mau pakai yang ini juga ya. Kalau emang teman-teman mau cari yang ori banget ya, mungkin kita datang ke toko yang memang menyediakan spare part khusus Honda ya. Tapi kalau ini kan online. Tapi saya pakai ini sudah cukup lama kok, udah bahkan dari 2016 kali ya, lebih kali 2016, sekarang udah di atas 5 tahun tuh masih bagus dengan harga yang sebenarnya nggak terlalu mahal ya, seperti itu. Jadi udah ketahuan tuh ya teman-teman, kalau seandainya mau ganti radiator tadi berapa harganya, sekitar 900 ribuan. Terus mau ganti selang-selangnya itu ada yang langsung 700 ribu tuh lengkap. Kalau cuman parsial ya, misalnya cuman atas atau bawah, itu ada yang 70 ribuan, ada yang 90 ribuan ya. Terus ada yang keselang bypassnya itu dari harga 60 sampai ke atas ya. Kemudian pipa water pump itu sekitar 190 ribuan sampai 250-an ya. Kemudian ada misalnya water pump ya, kita mau ganti itu sekitar 285-an, termostat 125-an, terus switch fan-nya sekitar 100 ribuan. Kemudian motor fan-nya juga sekitar 270 sampai 300-an, terus ditambah dengan fan radiatornya 350 ribuan. Oh ya, satu lagi nih, sebenarnya tutup radiator tuh nggak kalah penting loh ya teman-teman. Coba kita lihat harganya. Tutup radiator CTZ
Oke, kita cek. Wih, murah sekali nih. Ada yang 10.000. Ya, range-nya antara, kan yang asli ya, kalau teman-teman ada yang bentuknya seperti ini ya. Ini dulu saya pakai yang seperti ini sebelum ganti radiator. Ya, 0,9 1,1 ya nih. Nah, ini. Tapi setelah saya ganti radiator ya, saya beli yang ini. Nah, ini. Modelnya seperti ini. Nah, harganya sekitar 60 ribuan. Perhatikan bentuknya ya teman-teman. Jadi perhatikan bentuk karetnya nih. Ada yang kayak gini ya, besar seperti ini. Ada yang ujungnya kecil seperti ini. Nah, dulu saya pakai yang ini. Setelah ganti radiatornya, saya ganti yang seperti ini sesuai dengan spesifikasi radiator yang saya beli. Oke, jadi harganya sekitar 60 ribuan. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu informasi ya mengenai part-part yang harus dipersiapkan ketika kita mau merestorasi sebuah sektor pendinginan pada sebuah mobil ya, khususnya pada mobil-mobil yang baru saja kita beli ya. Jadi teman-teman yang baru beli mobil second, biasanya part itu atau sektor itulah yang harus kita perhatikan pertama. Jadi kalau kita total tadi ya, dari radiator sekitar 900.000, terus water pumpnya sekitar 285 dan lain-lainnya ya. Kalau nggak salah tadi saya sudah coba hitung-hitung, itu habis sekitar 2.500.000 lah kurang lebih ya. Jadi itu estimasi aja. 2.500.000 itu berdasarkan tadi yang kita sudah list dari radiator dan kawan-kawannya. Itu di luar dari jasa montirnya atau jasa bengkelnya. Biasanya kalau jasa bengkel ya mungkin antara 500 sampai 700 lah. Kalau memang berat ya antara range ya antara 500 sampai 1 juta lah itu untuk jasa montirnya. Jadi kalau kita misalnya mau merestorasi sebuah sistem pendinginan pada mesin ya, dari radiator dan kawan-kawan, itu mungkin kalau mau hasil yang baik ya, hasil yang minimal hampir 90% itu baru ya, mungkin hampir 3 juta lah, 3,5 juta itu kurang lebih ya estimasinya ya, biayanya untuk memperbaiki sektor pendinginan pada mobil. Karena kalau sudah itu betul dan memang sudah fresh ya, seperti baru lagi, saya yakin kita nyaman dan tenang ya kalau kita mau pergi kemana-mana. Jadi nggak perlu mikirin oh mobil takut overheat atau apa, karena semuanya sudah diperbaharui. Ditambah dengan isi airnya dengan air coolant. Nah, itu lebih tenang lagi, karena kemungkinan kalau air coolant itu akan menjaga part yang tadi kita ganti itu menjadi lebih awet lagi. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu video singkat untuk informasi mengenai part-part yang harus disiapkan atau estimasi biaya yang tadi kita harus persiapkan untuk merestorasi sebuah sektor pendinginan pada sebuah mesin. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang kebetulan lagi mengalami kendala dengan bagian-bagian yang tadi saya sebutkan. Jangan lupa untuk berkomentar ya, share pengalaman kalian semuanya mengenai perbaikan apa yang sudah teman-teman lakukan ya, khususnya dengan sektor pendinginan pada mesin. Apakah harga-harga yang saya berikan tadi, yang saya tampilkan itu relevan, atau ada mungkin yang berbeda dengan harga-harga yang ada di daerah teman-teman semuanya? Oke, share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini jika kalian belum, dan jika suka dengan video ini jangan lupa tombol jempol ke atasnya dan share ke teman-teman semuanya. Oke, everybody, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.